lebih daripada doa. Kalau sudah mengatakan sudah lebih daripada doa, acara sudah selesai. Itu sudah ada, sudah lampu hijau, itu sudah di tangan Allah. Memangnya kenapa? Sebagai seorang mursyid, Abang juga tunduk kepada Al-Quran. Ayat 71 sudah Al-Isra. Yaumana berdoa kullu unasin bi imamihim. Setiap manusia itu ditanya, mengapa kamu zikir 165? Mengapa kamu harus tawajuh? Mengapa harus yakin kepada sang mursyid? Bi imamihim. Siapa yang jawab? Ada gurunya. Memangnya kenapa? Bertanggung jawab. Itu pada waktu Ibu Rehan, Ibunda Rutul Kurtu berpulang, itu ternyata tidak ada yang tahu. Abah ada nggak di sini? Puntennya, ini kan kamar transit pengusaha Abah ini. Saya sudah 3 kali di waktu nginep di sini, itu disuruh tidur di situ. Saya bilang tidak apa-apa kalau hanya tidur, tapi saya di bawah nggak mau. Abah saja nggak pernah di kasur kok. Apa di bawah, makanya tergelar aja itu saja. Sudah 3 kali saya tidur di bawah. Apa? Kalau mau mengakibat di tempat ini, tongkat Abah itu sendiri disimpan di sudut. Mantu Pak Haji Kultur, Dimas, itu selalu duduk dekat kursi. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat Ibu Hajah Rehan berpulang, ternyata di atas kepala ada 2 sosok. Ini pengakuan. Ada sosok yang pertama berbaju putih, yang kedua ada sosok lagi tidak diketahui Islam. Hanya dia melihat tongkat si Dimas itu, dan begitu yakin tongkat itu adalah tongkat apa? Karena tubuhnya selalu dekat tongkat. Ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Mursyid itu hadir. Begitu besar tanggung jawabnya di Mangkowah tadi semacam begitu. Tidak akan bergeser satu langkah pun dari pintu gerbang neraka sebelum semuanya masuk ke dalam surga. Itu kan satu jaminan. Kira-kira semacam itu. Penurunan isyarat. Sekali waktu Abang memimpin acara manakib di Buah Batu ya, di apartemen Newton ya, di Buah Batu di sana. Hadir ajengan air. Kemudian ajengan air tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Sabtu itu waktu itu. Keesokan harinya Abang memimpin acara manakib di Grand Puri Laras, di rumah Kiai Haji Andi Saprani, Ibu Puspa. Ajengan air hadir, saya hadir, Kiai Rusdi hadir. Ajengan air tidak diberi kesempatan oleh pengusaha untuk berceramah. Apa yang saya? Hanya saya klaim, saya ngomong apa? Hanya saja Abah mengambil isyarat ayat 42 daripada surat Az-Zumar. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu menunjukkan bahwa kayak ini ada kaitannya dengan kematian. Dari apa? Dari mana? Dari apartemen Newton tidak ke sana ya, ke Al-Falah dulu ya, ke Al-Falah dulu malam minggunya, yang di Pengasinan itu. Jangan hanya kan beri kesempatan ceramah. Hanya Abah menyenandungkan lagu. Kemesraan ini janganlah sampai berlalu. Itu semuanya jangan cepat berlalu. Itu sampai tertahun semuanya karena begitu merdunya suara Abah. Tapi siapa yang menyangka itu merupakan lagu perpisahan. Esokan harinya manakib batik Grand Puri Laras, saya manakib di Bogor, malam harinya ajaran AI ikut ke rumah Pak Haji Haris Iswandi dekat Alangin ya, dekat Alangin. Selesai manakib mungkin pada pulang subuh-subuh. Esokan harinya pagi-pagi saya diberitahu bahwa ajaran AI berpulang. Mungkin Abah menyenandungkan kemesraan ini. Kondisi semacam begitu itu jangan cepat berlalu. Indah terus gitu. Jadi jangan sungguh-sungguh tapinya ya. Kalau sekali waktu Abah nyanyi begitu kira-kira ngomong siapa lagi yang gagal kalau begitu? Semuanya panjang. Jangan sungguh-sungguh ini kira-kira siapa lagi yang ini contoh. Jadi syaratnya sepanjang begitu hanya tidak ada orang yang nyangka semacam itu. Ada lagi kasus pada waktu Buya
Kiai Haji Soleh Muhtafidatul Arifin keluar masuk rumah sakit. Kita juga ikut meluapkan cuma di mana. Tiap acara mana kita juga berdoa. Nggak ada yang begini, nggak ada yang begini. Hanya setelah Umi Soleh mendapat perintah dari pengaras Abah, informasikan kepada semua ikhwan untuk membaca sholawat Bani Hashim. Ini menunjukkan ini perlu ada semacam, kalau kira-kira Mabesa tanggal sebagai pengiringnya lah, kira-kira semacam gitu ya. Jadi itu mengiringnya beliau, padahal beliau adalah dituntun oleh Kang Besar. Dr. Andes Burhanuddin Cikalan, Wakil Talqin. Gitu ya. Masukin, bukan ini. Bikin mancung, kalau sana pesek. Jadi beliau pada saat istri beliau berpulang tidak ada seorang pun mancung perutnya gitu. Mancung perutnya. Pada waktu istri beliau akan berpulang tidak ada seorang pun yang diberitahu. Tapi anak beliau diberi hijabnya. Hanya anaknya mendengar bahwa istri Kiai Burhanuddin itu sendiri berkata-kata dalam keadaan kesakitan. Apa kata istri itu? Abah aja duluan, biar saya belakangan itu. Jadi seakan-akan ada yang nonton. Jadi Abah itu berangkat duluan, baru kita di belakang. Watabi'at barohum. Kalau ikut memang dari belakang. Kalau ikut jangan dari depan. Dari depan nonton namanya. Nah, ini kondisi semacam demikian itu sendiri tidak menutup kemungkinan dalam kondisi bagaimanapun, sekecil apapun yang disampaikan oleh pengarsa apa sebagai mursyid, itu adalah sumber hukum bagi kita. Jangan dianggap sepele. Apa ngajarin sesuai dengan kemampuan akal murid-muridnya. Anak saya batuk 2 bulan, datang kepada sahabat Abah, mohon perkenan, anak saya udah batuk 2 bulan. Apa kata Abah? Batuk juga ada yang 3 bulan. Pengen saya Abah berdoa. Tapi kata Abah, enggak, batuk juga ada yang 3 bulan. Betul. Harus nunggu 1 bulan lagi tuh batuk tuh baru sembuh. Kalau Abah kan ngurus. Kulit saya putih, istri saya putih. Anaknya wajar kalau putih. Tapi istri saya kemudian ngomong ke saya berbisik, ini si Pak katanya ini udah totonggengan deui, kayak pengen punya adik kan. Dulu bukan sekarang. Ini kan cerita. Maksud saya cerita kemampuan Syekh Mursyid, maksud saya itu begitu. Ceritanya begini ceritanya. Nanti bilang aja ke Abah, kamu yang ngomong. Begitu ke sana, ke sini rasa, kamu ngomong, Abah, Abi, saya sudah 3 bulan, mohon perkenan, mudah-mudahan pengen ngasih perempuan. Abah senyum, kemudian tahu punten, apa? Sedang minum kopi mie. Abah ambil kopi mie, hanya 1 teguk, kemudian kocek-kocek diberikan kepada istri saya. Begitu ya? Apa kata Abah? Habiskan. Langsung dihabiskan kopi mie itu 1 gelas itu. Pada saat anak lahir ternyata warna kulitnya mirip kopi mie. Sampai ke situnya kita harus berkeyakinan. Saya putih, istri saya putih, mengapa anak saya kopi mie? Jadi 2 hal yang tidak boleh diabaikan. Pertama, wajib meyakini kebenaran Al-Quran. Yang kedua, wajib untuk meyakini kemampuan Syekh Mursyid dalam melaksanakan kegiatan apapun, karena beliau adalah guru agung kita. Gitu ya. Masih banyak sebenarnya gitu ya, tapi ini kan kita menunggu terus. Gitu. Nah, jadi terkait dengan masalah ajaran amalia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi,
jangan sedikit pun muncul keraguan-keraguan bahwa yang namanya apa itu tunduk kepada ayat 70